Malam itu hujan turun deras ketika Roni dan Weni tiba di depan sebuah rumah mewah di kawasan perbukitan puncak. Rumah itu megah, bergaya kolonial, lengkap dengan pilar-pilar besar dan halaman luas yang ditumbuhi berbagai tanaman eksotik. Mereka baru saja diterima bekerja sebagai penjaga rumah sekaligus pembantu oleh pasangan suami istri kaya, Pak Haryo dan Bu Ratna. Setelah bertahun-tahun hidup dari kontrakan ke kontrakan, tawaran tinggal di rumah sebesar itu, lengkap dengan gaji dan makan, terasa seperti rejeki nomplok. Kalian hanya perlu menjaga rumah ini saat kami pergi keluar kota, bersih-bersih, dan rawat kebun. Malam, jangan banyak keluyuran, kata Pak Haryo tegas, matanya tajam. Bu Ratna tersenyum manis, namun matanya dingin. Kalau ada suara-suara aneh malam hari, abaikan saja. Namanya juga rumah tua. Jangan macam-macam. Roni dan Weni hanya mengangguk. Mereka tak berani bertanya lebih jauh. Dalam hati, Weni merasa aneh, tapi Roni meyakinkannya, yang penting kita kerja, dapat duit. Gak usah kepo. Namun, sejak malam pertama, mereka mulai mengalami kejanggalan. Suara langkah kaki terdengar dari loteng, padahal mereka berdua berada di dapur. Lampu taman sering berkedip sendiri, dan kucing liar selalu mengeong keras saat tengah malam menghadap ke satu sudut rumah yang gelap. Suatu malam, Roni melihat Bu Ratna menyelinap ke belakang rumah mengenakan jubah hitam. Ia membawa sebuah baskom berisi darah ayam dan berbisik pada sesuatu di semak-semak. Roni mematung, ketakutan setengah mati. Ia tak berani bilang ke Weni malam itu. Namun, keesokan harinya, mereka diundang makan malam oleh Pak Haryo dan Bu Ratna. Meja dipenuhi hidangan mewah, tetapi suasananya dingin dan aneh. Setelah makan, Pak Haryo menatap mereka lekat-lekat. Kalian berdua ingin hidup lebih baik? Kami bisa bantu. Tapi, kalian harus benar-benar setia. Ada ritual yang harus kalian jalani nanti malam. Kalau berhasil, kalian bisa punya apapun. Weni langsung curiga, namun Roni berpura-pura tenang. Ritual apa, Pak? Pak Haryo hanya tersenyum. Pukul 2 dini hari, mereka dipanggil ke gudang belakang. Di sana, sudah ada lingkaran merah besar dengan simbol aneh di tengahnya. Aroma dupa dan darah menyengat. Bu Ratna membawa seekor babi besar berwarna hitam legam, matanya merah menyala. Ini bukan babi biasa. Ini adalah wadak dari kekayaan. Satu dari kalian harus menjadi penuntun. Yang lain menjaga lilin agar nyala api tidak mati. Kalau gagal, kalian akan menjadi korban. Weni langsung ingin kabur, tapi Pak Haryo mengangkat golok. Sudah terlambat untuk mundur. Kalian sudah melihat terlalu banyak. Jalan satu-satunya adalah ikut atau mati. Dengan jantung berdegup kencang, Roni terpaksa mengikuti ritual. Ia menggenggam lilin sambil membaca mantra yang dibisikkan Bu Ratna. Weni duduk di tengah lingkaran, matanya ditutup, tangannya dilingkari benang merah. Tiba-tiba, babi hitam itu mendekati Weni dan mendengus keras. Tubuh Weni bergetar, lalu ia pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat dirinya berada di lorong gelap, berlari bersama babi itu dari rumah ke rumah, mencuri sesuatu yang tak terlihat mata. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti melayang, tapi sekaligus terikat. Saat bangun, pagi sudah tiba. Di meja makan, ada tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang tidak mereka ketahui asalnya. Pak Haryo tersenyum puas. Kalian berhasil. Lakukan ini setiap malam Jumat Kliwon, dan hidup kalian akan berubah. Beberapa minggu kemudian, Roni dan Weni mulai hidup serba berkecukupan. Mereka memiliki motor baru, perhiasan emas, bahkan mulai menabung untuk rumah. Namun setiap Jumat Kliwon, Weni kembali harus menjalani ritual itu. Ia merasa dirinya semakin terkuras, sering pingsan, dan mimpi buruk terus menghantuinya.
Roni yang awalnya menikmati kemewahan mulai merasa bersalah. Ia melihat perubahan pada istrinya. Mata Weni jadi sayu, kulitnya pucat, dan tubuhnya lemas. Ia mencoba bertanya pada Pak Haryo, tapi hanya dijawab dengan, dia hanya sedang menyesuaikan diri. Tenang saja. Suatu malam, Roni nekat membuka kamar bawah tanah yang selalu dikunci. Di sana, ia menemukan kandang babi-babi hitam. Setiap dari mereka memiliki gelang merah di kakinya, dengan nama-nama berbeda. Salah satunya bertuliskan, Weni. Ia terkejut. Apakah itu artinya istrinya bukan lagi manusia sepenuhnya? Ia pun menyusun rencana untuk kabur. Namun, Bu Ratna seakan bisa membaca pikirannya. Ia mendatangi Roni malam itu. Kalau kau pergi, kami akan ambil kembali semuanya. Termasuk istrimu. Weni semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri, menggumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Matanya kosong. Roni yang tak tahan akhirnya membawa Weni ke dukun kampung bernama Mbah Seno. Saat melihat Weni, Mbah Seno langsung mundur. Ini bukan manusia sepenuhnya. Separuh raganya sudah di alam gaib. Kau harus memutus ikatan dengan iblis babi itu, atau dia akan jadi tumbal selamanya. Ritual pemutusan ikatan dilakukan dengan syarat berat. Roni harus membakar semua benda yang diberikan oleh Pak Haryo dan Bu Ratna, termasuk uang, motor, dan perhiasan. Dan dia harus menghadapi babi ngepet itu di alamnya. Dengan keberanian nekat, Roni melakukan ritual Rogo Sukmo bersama Mbah Seno. Ia masuk ke dunia kegelapan, melewati lorong hitam berisi jeritan, dan menemukan seekor babi raksasa bermahkota merah, Raja Babi Ngepet. Berani kau datang? Kuserahkan perempuanmu karena kalian tamak. Kau mau ambil dia? Bayar dengan nyawamu. Pertarungan sengit terjadi. Dengan doa dan mantra dari Mbah Seno, Roni berhasil menusukkan tombak pusaka ke tubuh babi itu. Teriakan menggema, dan semua menjadi gelap. Roni terbangun di depan rumah Mbah Seno. Weni ada di sampingnya, menangis. Matanya kembali normal. Namun tubuhnya masih lemah. Mereka memutuskan kembali ke desa asal, meninggalkan semua kemewahan. Di berita, rumah Pak Haryo dan Bu Ratna ditemukan terbakar habis. Tidak ditemukan jasad mereka. Namun, warga melaporkan melihat 2 ekor babi hitam berlari ke hutan saat api menyala. Kini, Roni dan Weni hidup sederhana, membuka warung kecil. Namun luka batin mereka masih dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, Weni terkadang menangis tanpa sebab. Roni hanya bisa memeluknya erat. Mereka tahu, mereka telah menantang sesuatu yang tak seharusnya. Dan meski bebas, bayangan babi itu akan selalu mengikuti mereka, dalam gelap. 5 tahun berlalu. Weni melahirkan seorang anak perempuan bernama Laras. Namun sejak lahir, Laras memiliki tanda lahir aneh di punggungnya, lingkaran merah seperti simbol gaib. Saat usia Laras menginjak 5 tahun, kejadian-kejadian aneh mulai kembali. Mainan bergerak sendiri, ayam peliharaan mati dengan leher patah, dan Weni sering memimpikan Pak Haryo dan Bu Ratna berdiri di luar jendela, memanggil nama anaknya. Roni mulai curiga. Ia menyadari, mungkin ada bagian dari perjanjian lama yang belum sepenuhnya terputus. Dan kini, kekuatan itu mengincar darah keturunannya. Roni kembali menemui Mbah Seno, yang kini sakit-sakitan. Tapi sebelum meninggal, Mbah Seno berkata, anakmu bukan cuma anakmu. Ia pewaris dari ikatan lama. Dan mereka akan datang untuknya. Roni duduk di samping ranjang kayu, menatap Laras yang tertidur sambil menggenggam boneka kecil. Di luar, angin menderu menampar-nampar jendela rumah mereka yang sederhana. Weni mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya cemas. Bang, aku mimpi buruk lagi.
Laras dibawa dua orang yang mukanya seperti babi. Mereka manggil-manggil dari kebun belakang, kata Weni dengan suara gemetar. Roni menarik napas panjang. Mbak Seno sudah tiada, dan tak ada orang pintar di kampung yang cukup kuat untuk membantu mereka. Ia pun memutuskan untuk mengambil langkah gila, kembali ke rumah tua Pak Haryo dan Bu Ratna yang dulu mereka tinggalkan. Malam itu juga, Roni mengajak Weni dan Laras naik motor menuju kawasan puncak. Rumah megah itu kini tinggal puing, dipenuhi semak dan coretan orang-orang yang percaya tempat itu angker. Namun, saat mereka berdiri di depan reruntuhan, Laras tiba-tiba menatap tajam ke arah salah satu tiang gosong. Ayah, Ibu, mereka di sana, ucap Laras pelan, menunjuk ke tiang hitam itu. Tanpa alasan logis, sebuah angin dingin menerpa mereka, dan Weni langsung memeluk anaknya erat. Roni, dengan tekad baja, melangkah ke reruntuhan dan menemukan pintu kecil menuju ruang bawah tanah yang anehnya masih utuh. Di dalamnya, mereka menemukan sisa-sisa lingkaran darah kering, dupa gosong, dan kandang yang berkarat. Tapi di ujung ruangan, terdapat peti kayu kecil. Ketika Roni membukanya, ia menemukan sehelai kain merah dan secari kertas kuno bertuliskan mantra. Ini bukan kutukan biasa, ini warisan, gumamnya. Malam setelah kembali dari rumah tua itu, keadaan makin buruk. Laras sering mengigau, berkata dalam bahasa yang tak pernah diajarkan padanya. Ia bahkan menggambar simbol-simbol aneh di lantai dengan kapur, yang persis seperti yang dulu Roni lihat dalam ritual. Satu malam, Laras mendadak menghilang dari tempat tidur. Roni dan Weni panik, mencari ke sekeliling rumah dan pekarangan. Mereka menemukannya duduk di bawah pohon pisang, tubuhnya gemetar, dan di depannya berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata merah, Bu Ratna. Akhirnya kau datang, Roni, ucap Bu Ratna dengan suara seperti bisikan dari neraka. Laras bukan milik kalian, teriak Weni. Kalian pernah membuat perjanjian. Darah kalian sudah kami tandai. Anak kalian adalah bagian dari kami. Sosok itu lalu lenyap bersama angin. Laras pingsan. Saat sadar, ia tak ingat apapun. Keesokan harinya, Roni membuat keputusan besar. Ia pergi ke kota untuk mencari seorang spiritualis muda bernama Gading, yang terkenal mampu menghadapi entitas pesugihan. Gading, dengan rambut gondrong dan mata tajam, mendengar cerita mereka lalu berkata tegas, kalian harus memutus perjanjian kedua. Tapi risikonya besar. Entitas itu bisa merasuk ke siapa saja di keluarga kalian. Bahkan, ke kalian sendiri. Malam ritual tiba. Di halaman belakang, Gading menyiapkan sesajen dan lingkaran pelindung. Weni dan Laras duduk di tengah, sementara Roni menjaga sisi luar bersama Gading. Mantra mulai dibaca. Angin bergemuruh, pohon-pohon berderak seperti akan tumbang. Tiba-tiba tanah di depan mereka retak, dan dari dalamnya muncul siluet dua babi raksasa berdiri dengan dua kaki, mata menyala merah. Anak itu adalah milik kami, teriak Pak Haryo, wajahnya setengah manusia, setengah babi. Pertarungan gaib dimulai. Gading melawan dengan tongkat besi bertuliskan ayat, namun entitas itu terlalu kuat. Satu dari mereka berhasil menubruk garis pelindung dan menyentuh Laras. Saat itu juga, tubuh Laras mengejang dan matanya berubah hitam. Weni menjerit. Roni nekat masuk lingkaran, memeluk Laras, dan membaca mantra yang dulu diajarkan Mbah Seno. Entitas Pak Haryo melolong kesakitan, lalu api menyelimuti tubuhnya dan melahap semua kegelapan di sekitar. Gading menarik Laras keluar dari lingkaran. Tubuh gadis kecil itu lemas tapi napasnya kembali teratur. Sudah selesai? Tanya Weni dengan suara serak. Gading menggeleng. Tidak. Mereka mundur, tapi belum kalah. Mereka akan menunggu momen lain. Dan anak ini akan terus mereka incar. Roni dan Weni memutuskan pindah ke daerah terpencil,
jauh dari siapapun. Mereka belajar ilmu pelindung, meditasi, dan membesarkan Laras dengan kasih sayang dan disiplin spiritual. Laras tumbuh menjadi anak cerdas tapi pendiam. Ia tahu sesuatu di dalam dirinya istimewa, tapi juga berbahaya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia membaca doa bersama kedua orang tuanya, duduk menghadap lilin yang dikelilingi garam dan dupa putih. Gading kadang datang untuk mengawasi. Selama kalian menjaga cahaya, kegelapan tak bisa menyentuh. Tapi ingat, pesugihan seperti babi ngepet tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya pindah wadah. Dan bila anak ini tidak kuat, bisa saja dia menjadi penerus mereka. Laras menatap api lilin di depannya. Dalam cahayanya, ia melihat siluet dua sosok babi hitam, berdiri diam, menatap dari kejauhan. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Tamat.